Halo semuanya, wah. Oke, kita general reading ya. Jadi kalau general reading itu energinya universal banget ya. Energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. So, kali ini temanya berjudul isi hati orang yang mencintaimu. Wah. Kita clarify energi isi hati seseorang yang mencintai kamu, ya. Kepo nggak? Kepo lah, masa enggak? Kita lihat ya. Oke, wah. Ini ada kartu The Lady and the Lord. Oke. Ace of Wands. Ten of Wands. Four of Solaces. The World. 3. Four of Wands and ada Ace of Pentacles. Wah, ini Capricorn, Virgo, Taurus. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Sebenarnya banyak sih, banyak di sini. Tapi yang kuat ada Sagittarius, Gemini. Terus yang kuat Leo ada ya, Aries, Cancer, Pisces, Aquarius ya. Oke, itu yang dominan. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul ya. So ini yang mencintai kamu, apa ya, punya strong connection dengan kamu ya. Kuat banget ini energi yang ya memang kamu sama dia terkoneksi terus ya. Ini terkoneksi terus karena kalian punya chemistry ya. Chemistry itu kayak bonding, ikatan batin kuat. Tak perlu berlama-lama kayak udah ngerasa cocok ya. Mungkin bisa berapa bulan atau berapa tahun aja langsung kayak kamu merasa dia pasangan jiwa kamu gitu. Dia merasa kamu pasangan jiwanya ya. Belum tentu pasangan fisik gitu ya. Ini masih ya energi dalam jiwa gitu. Kalaupun kalian pernah ketemu atau pernah intens berkomunikasi, tetap aja ini seperti energi tarik menarik antara kamu sama dia gitu. Dan bicara energi kan itu energi nggak bisa bohong ya. Kamu dapat feel-nya dengan dia dapat feel-nya dengan kamu. Cocok banget ya. Ini beberapa kalian seperti cerminan, kayak aduh, kita nyambung, kita cocok gitu. Beberapa ya sebenarnya ada perbedaan, atau ada yang lain ya, tapi dia kayak ngerasa cocok banget sama kamu. Beberapa kalian ya merasa mirror gitu ya, dan mirrornya ini nggak dibuat-buat gitu. Mirrornya ini natural, alami. Entah memang karena kalian twin flame, jadi kayak ya kembaran jiwa gitu. Dia melihat kamu tuh seperti dirinya sendiri, kamu melihat dirinya seperti
diri kamu sendiri. Makanya kamu sayang sama dia. Kamu mau ngelakuin apa aja untuk dia, gitu. Kalau dianya sih nggak terlalu gitu ya. Karena ini beberapa orangnya punya banyak pilihan. Dia ada pilihan lain selain kamu. Seperti itu. Jadi ya mungkin kamu kasihan sama dia karena kamu ngelihat dia itu seperti gambaran atau cerminan kamu di masa lalu gitu. Kamu ngerasa kayak ya orang ini butuh kamu, butuh support, butuh bantuan, butuh perhatian, ya kamu tulus aja sih ke dianya. Nah, dia itu memandang kamu sebagai cerminan dia di masa depan. Mungkin kalian beda kedewasaan juga gitu ya. Kamu udah banyak pengalaman, dianya belum. Jadi dia melihat kamu tuh kayak masa depan, dia pengen kayak kamu, seperti itu. Apalagi kalau kalian yang udah menjadi diri sendiri, udah stabil secara emosional atau mungkin materi, ya dia pengen sih stabil kayak kamu. Dan orang ini tuh sebenarnya orang yang banyak beban ya. Dia banyak masalah juga sih. Mungkin dia ada masalah atau ada pikiran dalam kerjaannya, studinya, finansialnya atau bisnisnya. Ya, aku rasa pikiran dia nggak ke kamu aja sih. Cuma dia memang mencintai kamu gitu. Dan proses dia menyadari kalau dia cinta sama kamu tuh lumayan lama ya. Lumayan lama banget. Kadang dia merasa masa sih gue cinta sama lo gitu. Masa sih gue sayang sama lo. Kita kan beda nih. Terus ada orang lain. Masa iya sih gitu. Atau ada yang kayak perasaan kita udah kelar nih, udah nggak komunikasi, nggak ketemu, atau kayak ada yang menjauh gitu. Ya dia ngerasa ya it's done gitu, kayak udah beres, udah selesai dengan kamu. Tapi ini hari-harinya kayak berat banget dia jalanin. Bahkan dia mencoba atau memang sama yang lain, merasa kayak kok nggak enak ya sama yang lain gitu. Malah gue kepikiran sama lo. Apa iya gue cinta nih? Apa iya gue sayang banget sama lo? Nah, mikir sih dianya. Ini beberapa orangnya intelek ya, atau orangnya pemikir, orangnya logis. Dia mungkin cerdik ya, intelektualnya gitu. Jadi bawa logika aja, kayak ya enggak lah gitu, mengabaikan perasaan cintanya sama kamu. Tapi dibiarkan berbulan-bulan atau bahkan ini ada yang bertahun-tahun, ternyata cinta itu tumbuh ya. Tumbuh terus cintanya, padahal nggak disiram gitu. Ya dia ngerasa cinta sama kamu jadinya. Kalau hubungannya nggak jelas sih seperti itu. Tapi kalau ya seperti apapun hubungan kamu sama dia, aku rasa at the end pada akhirnya dia tuh kayak benar-benar nyadar kalau cintanya itu hanya buat kamu gitu. Ini kuat banget energi twin flame ya di sini, kuat banget. Ada juga ini orang yang sebenarnya dia biasa aja sih ke kamu gitu kak. Dia ngerasa kamu tuh baik ya, sabar, mau berkorban, mau perhatiin dia. Jadi dia manfaatin tuh kebaikan kamu. Terus dia ngerasa kayak ya kamu selalu sayang sama dia gitu. Dia tahu kamu mencintai dia, jadi dia biarin kamu berjuang sendirian. Terus habis itu kalian lose kontak ya, nggak komunikasi mungkin karena ada masalah. Ya dia ngerasa ya udah gitu, kalau lu nggak mau lagi ya nggak apa-apa. Tapi ternyata dia kayak butuh gitu, butuh kamu terus. Dia juga bingung gitu, apa yang gua butuhin ya. Kalau dipikir-pikir ya bisa aja dia butuh bantuan, tapi bantuan itu sebenarnya bisa dari mana aja. Cuma kayak ngerasa aja hidupnya butuh kamu. Seperti itu, Marimar. Oh iya, dan aku ngerasa sejak kehadiran kamu dia bertumbuh. Nah, gitu. Mungkin karena kamu nge-service dia gitu, atau kamu cintai dia dengan tulus, dengan sabar, jadi dia belajar menjadi lebih baik dari kamu ya.
kalian itu secara nggak langsung membuat dia bertumbuh menjadi dewasa, ya, bisa berjalan, berlari gitu. Ini ada kartu you have a mighty self. Okay. Positive, uplifting new friends. I am not a victim. Wisdom, as light as a feather. Wow. Reconsider your alliance, make new connection. Ada complete commitment. Oh iya. Jadi ini sih, aku ngerasa sebenarnya dia merasa beruntung ya. Dia merasa senang kamu hadir di hidup dia. Dia ngerasa kayak gue hoki nih gitu. Lo ada di hidup gue. Padahal memang kamu yang baik mungkin ya. Bisa vice versa. Jadi ya mungkin karena dia merasa keren, mungkin karena dia merasa wah gitu ya. Jadi orang baik seperti kamu tuh ya dia ngerasa B aja gitu ya, biasa aja lah. Emang gue pantas kok, gue pantas dapat perlakuan baik gitu. Emang gue pantas kok. Nah dia ngerasa gitu. Jadi ada orang yang seperti itu ya. Ketika ada orang baik hadir di hidup dia, dia bukannya mengapresiasi, tapi lebih kayak membanggakan diri. Dia merasa bangga dicintai oleh orang sebutin kamu. Gitu. Bisa vice versa. Hehe. Jadi apa ya? Aku ngerasa dia nggak terlalu aware sih, nggak terlalu peduli. Kamu nge-service dari A sampai Z juga dia rasa ya memang gue pantas kok diperlakukan kayak gitu, gue cakep nih, gue keren gitu, walaupun gak ada duit. Nah atau ya gue punya duit tapi nggak cakep gitu, ada yang kayak gitu ya, beberapa. Jadi dia ya dealing juga sama orang lain, atau dia ada fokus yang lain. Tapi kamu kayak sabar gitu ya, bijak gitu menghadapi dia. Bisa vice versa. Ada seseorang di sini yang sabar, bijak ya, wise gitu. Bijak banget menghadapi orang seperti ini. Jadi ya mungkin kamu tetap kayak ya udahlah, dinasehatin aja. Ngomong baik-baik aja lah. Mudah-mudahan dia berubah gitu. Ya kamu membantu dia bertumbuh jiwanya, tapi ya dia sulit bertumbuh ya. Kamu udah siram dengan kebaikan, ketulusan, kasih sayang, pengorbanan, siram pakai duit, tetap aja kayak susah banget nih anak, susah banget nih orang berubah. Nah seperti itu. Hingga saatnya ini beberapa kalian jadi aware sama diri sendiri, terus merasa ya kayaknya gue sama yang lebih baik aja gitu. Capek juga menghadapi orang yang egois, keras kepala gini ya, logis terus, nggak pakai perasaan, atau bahkan mungkin dia kekanak-kanakan seperti itu. Tapi di saat kamu tuh tidak ada di hidup dia, ini kehilangan luar biasa ya. Dia sangat kehilangan. Cuma ini beberapa orang yang dealing sama kamu punya mental victim. Dia ngerasa kayak ya kita kan lose contact, kayak gimana ya, jangan nyalain gue dong gitu. Kita nggak komunikasi, jangan nyalain gue dong. Lu kan nggak nyari gue, jadi ya udah kayak gini gitu. Maksudnya dia nggak introspeksi diri. Mungkin beberapa saat setelah lose contact kayak gitu, dia lebih kayak merasa mungkin kamu yang kejam gitu. Kan lu yang biarin gue ngeblok, gue ganti nomor atau gue ganti akun, gue menghindar, lu nggak nyariin gue. Nah berarti lu yang kejam gitu. Jadi dia mencari-cari kesalahan kamu terus.
Makanya 1000 kebaikan kamu sebelumnya itu dilupakan gitu ya. Jadi ya sebenarnya ego banget sih orang seperti ini. Jadi kalau kamu dealing sama orang lain yang mungkin lebih baik, lebih dewasa, dia nggak senang sih sebenarnya. Dia malah menganggap kamu tuh yang jahat gitu, jealous gitu ya. Dia cemburu. Di situ aja dia cemburu kan. Berarti dia beneran cinta banget sama kamu, tapi dia nggak mau melakukan apa-apa. Dia mainin lagi mental victimnya itu. Dia merasa kayak, ya lu sama orang lain ya udah gitu, berarti lu nggak loyal sama gue. Jadi pengorbanan kamu selama ini, kesabaran kamu selama ini tuh nggak ada lagi diperhitungkan sama dia gitu. Mungkin harga dirinya terlalu tinggi gitu ya, jadi dia harus dipuja-puja. Kalau dia nggak mau komunikasi, dia maunya dikejar kayak gitu. Ini ada yang childish ya di sini, kekanak-kanakan. Mungkin udah sering dimanja, atau dia orangnya dari dulu nggak biasa berjuang gitu ya, beberapa. Nah ini ada kartu strength, king of wands, judgment, ada 3 of wands, 7 of cups, Ace of wands, dan ada 5 of cups. Ada Cancer, Scorpio, Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Ini yang kuat Leo, Scorpio ya. Ada juga Taurus, Capricorn, Virgo. Jadi kalau kalian misalnya nih baru-baru lose contact gitu, nggak enakan ya, dia nggak introspeksi diri sih aku lihat. Dia lebih kayak merenungkan kesalahan kamu. Dia merasa kayak, kok lo tuh biarin gue gitu, kenapa lo nggak kejar gue, kenapa gue nggak mau komunikasi tapi lo nggak kejar-kejar gue. Nah kayak gitu-gitu terus yang ada dalam pikiran dia. Jadi nih orang selalu nyari kesalahan kamu ya. Jadi kesabaran kamu, pengorbanan kamu selama ini tuh nggak dianggap, karena dia udah biasa diperlakukan baik oleh orang-orang di sekitar dia. Jadi dia nggak ngerasa kamu spesial banget gitu. Sampai ya di sini semesta bekerja ya. Kalau ada judgment, di situ ada penghakiman ya. Dimana seseorang yang menabur keburukan bakalan mempertanggungjawabkan keburukan itu. Banyak sih karma buruk yang dia jalanin ya. Kayak berubah banget hidupnya sejak nggak komunikasi dengan kamu, nggak semangat ngapa-ngapain. Bahkan di sini beberapa sempat ada yang sakit ya, ada yang down. Terus ya dia kayak sensi gitu sama orang-orang di sekitar dia. Sensi sama saudara, keluarga, sensi sama teman, sama orang di sisinya gitu. Sensi aja dia. Dia ngerasa emosi terus. Sampai mentalnya down ya, down banget, sedown-downnya. Dia nggak bisa ngehandle dirinya sendiri. Jadi orang ini tuh kalau udah di puncak emosi dan mentalnya jatuh banget ya, ini bisa ya melebihi orang yang nangis ya. Jadi orang yang lebih dari sekedar nangis itu ya bisa aja kayak jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Kok gue orangnya payah ya, kok gue orangnya ribet ya gitu. Jadi di situ tuh sebenarnya semesta yang bekerja ke dia ya, supaya dia itu benar-benar punya kesadaran diri gitu. Jadi kalau orang ini ada di titik seperti itu, ya dia biasanya nggak mau terhubung dengan siapa-siapa. Dia menutup diri, dia tuh kayak sering sendiri. Dan ya dia emosi aja gitu teringat sama kamu. Dia merasa kayak, gue nggak biasa kayak gini gitu. Gue biasanya kalau sama
Orang lain ya kalau udah beres ya beres aja gitu, tapi kok gue inget terus sama lo gitu. Emang lo tuh spesialnya gimana sih? Nggak cakep-cakep juga gitu, nggak gimana-gimana, istilahnya kayak banyak yang lebih baik, lebih menarik daripada lo, tapi kok gue teringat terus gitu. Dia emosi kak ya, bahkan beberapa dari mereka jadi kayak lempar-lempar barang gitu ya, tinju-tinju tembok gitu. Ada beberapa yang seperti itu, apalagi kalau orangnya temperamen, dia nggak terima kalau dia nggak bisa melupakan kamu. Ada orang yang kayak gitu, dia nggak terima kalau dia tuh selalu ingat sama kamu gitu. Sampai akhirnya dia ya mungkin Tuhan udah menyentuh hatinya, Tuhan membolak-balikkan hatinya, jadi kayak dia nyadar, oh iya berarti aku cinta banget ya sama kamu gitu. Terus sih muncullah penyesalan, rasa bersalah, dia merasa iya ya gitu. Sedih sih, sedih banget aku kehilangan kamu, dia ngerasa gitu. Cuma dia gimana ya, namanya orang yang seperti ini tuh sulit ya untuk 100% benar-benar membaik. Mungkin dia butuh perawatan, pengobatan jangka waktu yang beberapa bulan, beberapa tahun, seperti itu. Istilahnya healing ya. Dia butuh healing, mengobati dirinya, mengobati batinnya itu. Jadi orang ini sebenarnya kak, dia nggak terima ya, dia nggak bisa move on dari kamu. Sampai semesta sendiri yang kayak menghajar dia gila-gilaan. Mungkin ada banyak masalah dia hadapi, sampai dia give up gitu, nyerah. Ya dia nyerah gitu, dia minta ampun sama yang maha kuasa gitu. Jadi kalau orang yang udah seperti ini ya Tuhan menunjukkan kalau memang dia mencintai kamu. Jadi kalau dia berdoa ya dia teringat sih sama kamu, seperti itu ya. Oke, ini ada Ten of Pentacles, Eight of Wands. Nah, Ten of Swords. Ini ngeri banget sih dia sekarang ya. Dia sudah sadar dia mencintai kamu. Dia udah sadar dia nggak bisa lupakan kamu. Cuma apa ya? Dia masih membatasi dirinya ke kamu gitu, aku lihat. Beberapa dari mereka takut ditolak lagi sama kamu. Jadi kayak aduh gimana ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget nih komunikasi, pengen bicara, bahkan pengen bertemu ya. Tapi gue nggak enak nih ya, gue ganggu nggak ya? Terus kalau lo nolak gimana? Lo nggak respon gimana? Terus gue kepoin nih hidup lo, gue cari tahu tentang lo. Hidup lo tuh sekarang lebih baik gitu, lebih stabil daripada gue. Ya gue ngerasa malu. Ini beberapa dari mereka minder ya, insecure. Dia merasa kayak ya bukannya aku nggak mau bicara, tapi aku malu gitu. Keadaan aku kayak gini gitu. Aku nggak sebaik kamu. Aku hancur banget sekarang, berantakan gitu. Tapi ada juga yang kayak dia nggak mau mengganggu kamu sama yang lain. Kalau kamu ada yang lain ya, dia merasa kayak ya kayaknya aku nggak mungkin lah mengganggu kamu lagi. Itu sama aja membuat kamu nanti bisa ribut sama orang lain gitu kalau kamu ada pasangan. Kayak gitu sih. Dia nggak mau merusak hubungan kamu sama yang lain. Jika ada yang lain ya. Dan apa ya, aku ngeliat orang ini sebenarnya butuh banget perhatian kamu, support, bantuan, karena dia sebenarnya paling klik sama kamu. Tadi kan di kartu awal tentang koneksi ya, strong connection itu langsung keluar tadi. Nah, karena hanya kamu yang klik, yang cocok sama dia, sebenarnya dia tuh paling butuh kamu gitu. Cuma
dia nggak mau merusak kehidupan kamu kalau kamu udah bahagia. Seperti itu ya. Beberapa dari mereka ini ya gimana ya, sebenarnya bingung gitu kak, kalau gue ganggu hidup lo dosa nggak sih gitu. Eh terus kalau misalnya gue diem aja nggak minta maaf, gue dosa juga nggak sih. Nah dia bingung sih sekarang, juggling ya. Dia merasa kalau maju ke kamu, mengganggu kamu, apalagi sama yang lain, ya aku berdosa nggak gitu. Terus kalau aku nggak ngelakuin apa-apa, aku nggak minta maaf, nggak menebus kesalahan, aku berdosa juga nggak. Nah seperti itu ya energinya. Jadi ya seluruh isi hatinya itu sebenarnya pengen dia sampaikan ke kamu. Cuma ya gimana ya, seperti itulah ya. Dia lagi ada di titik terendah dalam kebingungan. Jadi sebelum-sebelumnya kamu yang merasa dia sangat membagongkan, tapi sekarang dia yang merasa semuanya itu membagongkan. Ya merasa serba bingung lah gitu. Dan gimana ya? Aku lihatnya sebenarnya dia sekarang lebih kayak pasrah ya, surrender. Dia berserah sama yang maha kuasa. Gimana baiknya aja. Ya di sisi lain dia welcome sih sama yang lain. Dia merasa kayak ya udahlah, mungkin ini kesalahanku, aku harus belajar untuk menjadikan ini pengalaman berharga gitu. Makanya tadi aku ada bahas ya, sejak koneksi dengan kamu dia bertumbuh jiwanya. Jadi udah nyadar atas kesalahannya, baru dia kayak merasa aja ya kamu pengalaman berharga di hidup dia yang membuat dia bertumbuh menjadi dewasa, menjadi lebih baik, yang punya kesadaran diri untuk berubah, seperti itu. Tapi ya gimana ya, mungkin karena belum menyelesaikan baik-baik, itu yang membuat langkahnya berat. Kamu juga berat sih menurut aku ya. Badan yang berat atau apa ya, hati yang berat. Nah jadi aku ngeliatnya seperti itu. Dia merasa kayak gini sih isi hatinya, ya makasih lah, lo tuh udah hadir di hidup gue bersyukur sama yang maha kuasa, lo udah ada di hidup gue. Ya sejak kita berkoneksi kayak gini kan, gue bertumbuh menjadi dewasa, lebih bijak gitu. Dia ngerasa sih sejak kamu nggak ada mungkin dia bisa berubah ya. Terus ya kedepannya dia merasa kayak ya udah, kita jalani aja hidup kita masing-masing. Lo berhak bahagia sama orang lain, seperti itu. Ya kalau gue ya gue cari yang lain. Kayak gitu sih dianya. Atau memang dia fokus sama yang lain, seperti itu. Jadi ya finishingnya nggak enak gitu. Ngerti nggak? Apa ya? Kalau dilihat nih, ya dia merasa udah ada hikmahnya, tapi finishingnya itu loh, penyelesaiannya itu nggak ada, cuma sekedar oh ya udah, oh ya udah, ini pelajaran hidup, pengalaman hidup, kayak gitu aja. Jadi nggak ada finishing, nggak ada kayak deal ya kita damai, nggak ada sih, karena nggak komunikasi gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Ini ada kartu diligence. Ya. Wonders. Success. Oke, ada pleasure. Fokus. Nah, stillness. Oke. Jadi dia betah banget mencintai kamu dalam diam. Wah, merindukan kamu dalam diam. Diam aja dia, ya. Sebenarnya Munaro ya, Pak Hijau, Tukiem. Dia bilang gini ya, isi hatinya. Ya asal lu tahu aja, gue diem kayak gini sebenarnya gue sayang sama lo ya, gue cinta.
Bahkan gue perhatiin lo terus gitu diam-diam, gue stalking media sosial lo terus. Nah, tapi ya gue diam aja dulu gitu. Kesel gak sih lihat orang gini? Betah banget diam ya. Mungkin dia sakit gigi gitu kak. Giginya berlobang. Jadi ini beberapa kalian jalan sama orang yang ya dia lebih kayak surrender, kayak aku bilang, berharap keajaiban aja dari Tuhan. Dia merasa ya kalau gue maju tapi hanya menimbulkan masalah dan drama, buat apa juga. Gue nggak mau merusak hidup lo ya. Ini ada orang yang sebenarnya dia udah sayang banget sama kamu, dia tahu kamu berhak bahagia. Jadi ya gimana ya, bukannya gue nggak mau ngapa-ngapain, cuma kalau kehadiran gue hanya bikin barbar ya nggak usah gitu. Terus ada juga yang kayak dia mau memantaskan diri ya. Di sini ada sukses, dia ingin memantaskan dirinya sampai berhasil ya, berhasil pertumbuhan jiwanya, pertumbuhan giginya. Enggak lah, ya pertumbuhan jiwa, kedewasaan dirinya, kestabilan hidupnya. Ya beberapa dari mereka memang mau fokus dulu sama materi kah, fokus membangun masa depan, atau dia fokus membereskan urusannya sama orang lain. Dia nggak mau melibatkan kamu. Dia ngerasa kayak, ya lu tahu kalau gue sebenarnya sayangnya sama lu, jadi ya sekarang gue harus ngeberesin nih, harus bersih-bersih. Siapa orang-orang toksik di hidup gue, ya gue harus bersih-bersih ya. Gue harus ngelepas orang-orang yang tidak ada faedahnya. Atau bahkan ya setelah dia menilai kamu yang terbaik, kamu yang lebih baik, ya dia akan melepaskan yang lain untuk kamu gitu. Karena dia mau fokus ke kamu sih, aku rasa ya. Apalagi kalau kalian orang yang benar-benar baik, benar-benar sabar, banyak berkorban, ya aku rasa dia fokusnya ke kamu. Tapi sebelum fokus ke kamu 100%, dia harus ngeberesin urusannya sama yang lain, seperti itu. Jadi kalau orang yang diam kayak gini, stillness ya, ada beberapa kemungkinan memang bisa karena dia masih stuck ya, bingung, mau maju kena kan, mundur kena. Jadi ya diam dulu. Mungkin dia mendekatkan diri sama Tuhan supaya dikasih petunjuk ya. Dia pengen langkah demi langkah dia itu diridhoi sama yang Maha Kuasa. Misal dia hari ini berdoa dapat petunjuk, ya besoknya dia lakukan, terus dia besoknya berdoa lagi baru lakukan lagi. Misal ya, hari ini kayaknya gue stalking lo dulu, besok gue stalking lo lagi. Lusa gue stalking lagi. Sorry ya, ini lucu banget. Jadi sampai dia nggak ada ngelakuin apa-apa. Beberapa seperti itu ya. Jadi ya lucu sih. Aku nggak tahan nih bacanya, energinya lucu, kocak banget. Ini kayak adik-adik ya tingkahnya, beberapa seperti itu. Ada dedek-dedek di sini. Apa ya, mungkin kamu harus lebih sabar untuk ya menghadapi orang seperti ini. Cuma nggak usah terlalu memaksakan kehendak ya. Biarkan dia sendiri yang berusaha gitu. Kalau kamu merasa udah memberikan yang terbaik ya, udah banyak berkorban dan bersabar ya, kamu percaya aja, yakin sama Tuhan kalau Tuhan pasti ngasih feedback yang baik juga untuk kamu. Sama kayak orang ini, kalau memang orang ini udah mendapatkan hal-hal baik dari kamu, ya Tuhan yang bakalan menggerakkan dia untuk melakukan hal-hal baik ke kamu. Meskipun ya gitu lelet banget. Seperti itu ya. Jadi ya kayak gitulah. Mudah-mudahan kalian ngerti. Jadi bisa diulangin juga video ini kalau ngerasa mau dimengerti lagi gitu.
Nah, ini kartu retreat. Honeymoon, reconciliation. It's safe for you to love yourself first. Nah, you deserve love ya. Kamu pantas dicintai. Kamu pantas untuk ditemui. Oke, jadi memang ini hubungan jeda ya. Kalau kalian yang ngerasa udah kelar, udah beres, ya aku rasa belum. Dia akan kembali lagi. Kalian bisa komunikasi ya. Bahkan ada yang bertemu nih. Bertemu. Apalagi kalau dia merasa sudah pantas ya, sudah worth it. Dia memantau situasi kayaknya udah layak ya. Dia mau ketemu. Setidaknya komunikasi dulu sih. Ini reconciliation ya, berarti orang lama, bukan orang yang kemarin sore ya. Ini sudah lama. Jadi dia biarin aja lah. Maksudnya kayak kamu biarkan aja dia menjalani hidupnya. Kalaupun nggak kontak dengan kamu, setidaknya keadaan di sekitar dia itu yang bakalan mengajarkan dia untuk berubah, untuk menyadari kesalahannya, dan untuk benar-benar menjadikan kamu satu-satunya. Karena ya apapun yang terjadi di hidup dia itu kayak sebenarnya perlahan mengajarkan dia kalau ya kamu orang yang dia tuju gitu. Bahkan ada loh ini orang yang kayak menyadar lo tuh hadir di hidup gue kayaknya nggak kebetulan deh gitu. Padahal sebelum-sebelumnya dia punya perspektif bahwa kamu sekedar pelajaran hidup, pengalaman hidup, bla bla bla, ya gitulah bacotnya kan. Terus aku ngelihat ini entah udah sekarang atau nanti dia ngerasa kayak kayaknya lu tuh memang takdir gue gitu. Dia ngerasa seperti itu. It's safe for you to love ya. Dia ngerasa aja. Soalnya gini nih, gue berkelana kemana aja kok ujung-ujungnya gue balik lagi mencari tahu tentang lo, gue balik lagi mikirin lo, gue balik lagi kangen sama lo. Nah kayak gitu. Sampai ya dia narik kesimpulan, dia narik kesimpulannya sendiri bahwa ya kayaknya ini gak kebetulan gitu. Ujung-ujungnya aku pasti kayaknya ke kamu, jadi kamu kayaknya takdir aku. Udah kayak gitu sih perspektifnya sekarang ya. Jadi ya dia bilang sama kamu, kamu nikmatin aja hidup kamu ya, cintai diri kamu, love yourself first ya. Karena kamu tuh ini, you deserve love, kamu pantas dicintai. Ini bottom of the deck-nya tadi ya, kamu pantas dicintai. Jadi kalau kamu ngerasa cara hidup kamu sekarang membahagiakan kamu, nikmatilah. Kalau kamu ngerasa mengejar karir, bisnis, keuangan, atau bahkan kamu ngerasa ada yang lebih baik dengan ya orang yang di sisi kamu, mungkin dia ngerasa ya udah jalani aja, kamu berhak kok bahagia. Dia bilang gitu. Cuma ya aku rasa itu karena dia memang butuh waktu untuk melakukan perubahan di hidup dia gitu. Kayak yang aku bilang ya, dia mau memantaskan diri dulu, menyelesaikan urusannya sama yang lain. Nah seperti itu, sampai nanti dia benar-benar bisa hadir di hidup kamu untuk bisa union sama kamu ya. Cuma dia tetap kayak memantau situasi lah. Jadi kayak yang aku bilang, hari ini ya gue stalking, besok gue stalking lo lagi, lusa gue stalking. Ya gue pantau dulu lah situasi lo kayak gimana. Ya memang lambat gitu, tapi ya at the end memang yang dia tuju adalah kamu. Jadi kalau orang ini udah menyelesaikan urusannya sama yang lain, atau dia sudah memperbaiki hidupnya, dia tuh nggak sembarangan langsung datengin kamu gitu aja. Dia orangnya ya bakalan wise sih nantinya. Maksudnya kayak dia kedepannya bakalan bisa bersikap lebih dewasa dan lebih bijak
Jadi nggak gampang gitu langsung nyosor aja datangin kamu, hubungin kamu. Nggak seperti itu. Dia mantau kamu dulu nih, lo tuh sendiri nggak sih, lo sama yang lain nggak. Nah seperti itu. Jadi kalau dia udah merasakan aroma kamu sendiri, bisa aja dia samperin kamu. Gitu kakak. Tapi kalau yang enggak sih, dia lebih kayak, ya ada sih yang memang mau menunggu kamu, tapi ada juga yang merasa, ya kamu tetap yang teristimewa, kamu partner jiwanya aku, seperti itu. eh aku diam, tapi aku masih berharap sama kamu. Aku berharap adanya itu, keajaibannya yang dia bilang tadi. Oke, jadi itu dulu lah ya. Next time lagi. Sekarang aku kasih tahu angka ya. Angka ini mungkin berkaitan sama kamu atau dia, atau kalian, atau beberapa. Ada 12, ada 1, 19, 10, ada 4, 29, 14, 23, 15, 21, angka 2 ya. Ada angka 2, ada 17, 28, 13 ya. Oke. 30. Ada angka 5, 24, angka 8, 31, sama angka 3 ya. Nah, itu. Jadi sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini bisa vice versa. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.